Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, senang bertemu kembali dengan remaja cerdas. Masih bersama saya, Lilik, di channel Lilik Yuliastuti 2516. Kali ini kita akan bedah sebuah ambisi terbesar umat manusia sejak penemuan api. Bayangkan sebuah dunia di mana energi bukan lagi komoditas yang diperebutkan melalui perang, melainkan sesuatu yang melimpah seperti udara yang kita hirup. Selama berabad-abad, kita hidup dari sisa-sisa energi purba, membakar fosil, memecah atom berat, atau menangkap hembusan angin. Namun ada satu sumber kekuatan yang selama ini hanya bisa kita pandang dari kejauhan setiap pagi, matahari. Hari ini, kita tidak lagi hanya memandang matahari, kita sedang mencoba membangunnya di halaman belakang kita sendiri. Energi fusi nuklir bukan sekadar perkembangan teknologi biasa. Ini adalah titik di mana batas-batas ilmu pengetahuan dipaksa untuk melampaui imajinasi. Di tengah desakan dekarbonisasi global, fusi muncul sebagai jawaban atas teka-teki energi bersih yang andal. Dulu fusi dianggap sebagai impian jangka panjang yang mungkin tak akan pernah terwujud. Tapi sekarang terjadi pivot historis. Kita sedang menyaksikan transisi dari riset laboratorium yang sunyi menuju arena komersialisasi yang penuh dengan modal swasta agresif. Apa yang mengubah kalkulus strategis ini? Ada 3 pilar, terobosan teknologi, lonjakan investasi swasta, dan skala modal yang benar-benar mengubah permainan. Mari kita bedah anatomi dari keajaiban ini. Berbeda dengan fisi nuklir yang kita kenal, yang membelah inti atom berat dan menyisakan limbah radioaktif ribuan tahun, fusi adalah proses penggabungan inti atom ringan. Ini adalah dansa antara deuterium dan tritium. Deuterium bisa kita ambil dari air laut yang jumlahnya hampir tak terbatas. Sedangkan tritium, kita bisa membiakkannya sendiri di dalam reaktor menggunakan litium. Artinya kita memiliki siklus bahan bakar mandiri yang berkelanjutan. Secara keamanan, fusi adalah mimpi buruk bagi skenario bencana. Tidak ada resiko meltdown. Begitu ada gangguan, plasma akan mendingin dan reaksi berhenti seketika. Sebuah fitur keselamatan pasif yang inheren. Dan yang terpenting bagi masa depan bumi kita, proses ini hampir nol emisi karbon. Namun meniru matahari di bumi itu luar biasa sulit. Kita bicara soal suhu 150 juta derajat Celcius, 10 kali lebih panas dari inti matahari. Tidak ada material di bumi yang bisa menahan sentuhan langsung dari panas seperti itu tanpa menguap. Inilah saatnya fisika plasma bertemu dengan teknik magnetik super canggih. Pendekatan utama yang sekarang mendominasi adalah Magnetic Confinement Fusion atau MCF. Bayangkan sebuah donat raksasa bernama tokamak, di mana medan magnet yang sangat kuat memenjarakan plasma panas agar tetap melayang dan tidak menyentuh dinding reaktor. Saat ini, proyek ITER di Prancis menjadi eksperimen ilmiah termahal dalam sejarah manusia, melibatkan Uni Eropa, AS, hingga Tiongkok, dengan estimasi biaya mencapai 22 miliar euro. Tujuannya, membuktikan bahwa kita bisa menghasilkan energi 10 kali lipat dari yang kita masukkan. Selain tokamak, ada desain stellarator yang lebih kompleks, tapi menawarkan stabilitas lebih baik untuk operasi jangka panjang. Fasilitas Wendelstein 7X di Jerman baru saja memecahkan rekor dunia pada Mei 2025 untuk kombinasi kepadatan dan suhu plasma dalam durasi panjang. Ini membuktikan bahwa jalur menuju fusi tidak lagi monolit. Ada banyak jalan menuju Roma, atau dalam hal ini, menuju listrik bersih yang tak terbatas. Tapi tunggu, ada satu lagi pendekatan yang tak kalah dramatis, Inertial Confinement Fusion atau ICF. Jika MCF menggunakan magnet, ICF menggunakan laser paling kuat di dunia. Di National Ignition Facility Amerika Serikat, mereka berhasil mencapai ignition, sebuah momen suci di mana energi yang dihasilkan dari fusi lebih besar daripada energi laser yang ditembakkan. Ini adalah bukti fisik bahwa net energy gain itu mungkin. Sekarang mari kita bicara soal uang dan kekuasaan, bidang ekonomi global dan geopolitik. Energi fusi telah melahirkan kelas baru dalam ekosistem bisnis, Fusion Unicorns. Perusahaan-perusahaan seperti Commonwealth Fusion Systems dan China Fusion Energy Co. kini memiliki valuasi miliaran euro. Lanskap investasi saat ini menunjukkan struktur bipolar yang sangat kuat. Amerika Serikat memimpin dengan 53% pangsa global, disusul oleh Tiongkok dengan 34%. AS unggul karena ekosistem modal venturanya yang matang, sementara Tiongkok bergerak dengan visi strategis negara yang sangat terkontrol dan cepat.
Total investasi swasta global bahkan telah menembus angka 6 miliar dolar dengan lonjakan drastis sejak 2020. Para analis memperkirakan pasar ini bisa bernilai hingga 80 miliar dolar pada tahun 2036. Ini bukan lagi proyek yang akan dinikmati cucu kita. Ini adalah proyek yang ditargetkan mulai beroperasi secara komersial antara tahun 2030 hingga 2035. Bayangkan dampaknya pada sosiologi masyarakat kita. Jika biaya listrik bisa ditekan serendah mungkin, akses terhadap air bersih melalui desalinasi menjadi murah, produksi hidrogen hijau menjadi masif, dan industri berat tidak lagi menjadi penyumbang polusi utama. Ini adalah leapfrog peradaban yang akan mengubah cara kita hidup, bekerja, dan memandang masa depan planet ini. Tapi remaja cerdas, kita harus tetap membumi. Di balik angka-angka fantastis itu, masih ada lembah kematian yang harus kita seberangi. Masalah teknisnya masih nyata. Kita kekurangan suplai tritium global. Saat ini kita hanya bisa memproduksi sekitar 20 kg per tahun. Kita harus sukses mengembangkan teknologi breeding blanket agar reaktor bisa mandiri secara bahan bakar. Lalu ada tantangan ilmu material. Bagaimana menciptakan komponen yang tidak hancur dihantam neutron energi tinggi terus-menerus. Selain itu, ada limbah radioaktif tingkat rendah yang volumenya diprediksi lebih besar dari reaktor fisi, sehingga strategi daur ulang yang efektif mutlak diperlukan. Sisi ekonomi juga menyimpan resiko. Daya saing fusi sangat sensitif terhadap biaya modal awal. Jika biaya pembangunannya terlalu mahal, fusi akan sulit bersaing dengan energi terbarukan seperti surya dan angin yang harganya terus terjun bebas. Oleh karena itu, dukungan kebijakan publik seperti jaminan pinjaman sangat krusial untuk menurunkan resiko bagi investor awal. Selain itu, kita perlu membangun kepercayaan publik. Klaim sebagai energi bersih sempurna harus dibuktikan dengan analisis dampak lingkungan yang transparan di seluruh siklus hidupnya. Masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam proses desain agar tidak terjadi penolakan di kemudian hari. Pada akhirnya, fusi nuklir adalah janji tentang kedaulatan energi. Secara strategis, fusi akan menjadi tulang punggung atau baseload yang andal melengkapi sifat intermiten dari angin dan surya. Kita sedang bergerak menuju dekade transformatif. Ini bukan lagi soal jika, tapi soal kapan. Keberhasilan fusi akan menandai berakhirnya era kelangkaan energi dan dimulainya era kelimpahan. Ini adalah hasil tabrakan antara kejeniusan fisika, ketangguhan rekayasa, dan keberanian modal. Remaja cerdas, perjalanan menuju fusi nuklir mengajarkan kita satu hal penting. Tidak ada masalah yang terlalu besar jika kita berani menyatukan berbagai disiplin ilmu untuk menyelesaikannya. Teknologi ini adalah bukti bahwa manusia tidak pernah berhenti menjadi penjelajah, bahkan ketika tantangannya sedahsyat suhu matahari. Saya ingin kalian, para generasi muda, tidak hanya menjadi penonton dalam revolusi ini. Jadilah bagian dari mereka yang berani bermimpi dan mengeksekusi. Dunia butuh lebih banyak ilmuwan material, ahli fisika plasma, ekonom energi, dan pembuat kebijakan yang visioner. Teruslah belajar, teruslah tumbuh, karena masa depan tidak hanya ditunggu, tapi harus dibangun dengan tangan kita sendiri. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.